Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulullah. Rabbi sahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli, amma ba'du. Baiklah, saya akan mempresentasikan video mengajar saya pada pagi yang berbahagia ini. Saya merupakan dosen tetap di Universitas Gadjah Putih, Fakultas Pertanian, program studi peternakan. Adapun profil pendidikan saya adalah S1 saya di Universitas Gadjah Putih, dan saya merupakan alumni dari Universitas Gadjah Putih ini di Fakultas Pertanian, Prodi Peternakan. Kemudian selanjutnya, Magister Peternakan Fakultas Pertanian di Universitas Sumatera Utara. Itu merupakan profil singkat saya. Selanjutnya adalah, adapun mata kuliah yang saya ampu pada semester ini adalah mata kuliah penanganan dan pemanfaatan limbah hasil samping peternakan yang terdiri dari 3 SKS, di mana 2 SKS tatap muka dan 1 SKS adalah praktikum. Artinya, saya selaku dosen mengharapkan kepada mahasiswa, selain belajar di kelas, juga melakukan praktik di luar kelas ataupun ruangan. Karena prinsip dari ilmu peternakan itu adalah implementasi, bekerja langsung, turun ke lapangan, bukan bercerita ataupun retorika. Adapun sistem belajar yang saya terapkan pada semester ini yaitu sistem perkuliahan tatap muka atau direct system. Di mana saya memberi langsung mata kuliah di dalam kelas atau ruangan, mengingat pada saat ini kasus pandemi COVID-19 sudah mulai menurun atau berkurang, kemudian diperkuat lagi dengan adanya surat edaran ataupun surat keputusan dari Rektor Universitas Gadjah Putih yang memperbolehkan dosen memberi perkuliahan di dalam kelas. Selanjutnya adalah mekanisme yang dalam sistem penilaian yang saya lakukan ada beberapa sistem. Di antaranya, yang pertama 10% untuk kehadiran atau absensi mahasiswa. Kenapa harus 10% kita berikan? Selain memang aturan dari universitas yang diterbitkan oleh SK Rektor dan ditindaklanjuti oleh SK Dekan Fakultas Pertanian yang merupakan peraturan baku untuk penilaian mahasiswa. Kemudian yang berikutnya adalah kuis dan tugas. Kuis dan tugas itu fungsinya untuk mereview dan mengkaji ulang sejauh mana penilaian kita terhadap keberhasilan dosen menyampaikan materi perkuliahan pada mahasiswa. Sehingga diharapkan walaupun hanya 10%, kita bisa mengukur sejauh mana mahasiswa itu mampu menyerap materi yang kita berikan. Kemudian yang selanjutnya adalah ujian tengah semester, di mana ujian setengah semester ini atau UTS ini merupakan rangkaian perjalanan pelajaran yang saya lakukan di 7 kali pertemuan. Artinya, saya selaku dosen bisa mengukur sejauh mana mahasiswa mampu menyerap materi-materi yang saya ajarkan atau yang kita berikan kepada mahasiswa. Kemudian selanjutnya, karena mata kuliah ini 3 SKS, maka hal wajib yang perlu saya lakukan adalah praktikum sebanyak 20%. Di mana mahasiswa melakukan praktikum di luar ruangan maupun di laboratorium. Adapun praktikum yang saya lakukan adalah sebanyak 20%, di mana mahasiswa yang mengambil mata kuliah wajib ini wajib melakukan praktikum. Ada 3 mekanisme yang saya lakukan di dalam penilaian mahasiswa praktikum di saat perkuliahan. Yang pertama adalah keaktifan mahasiswa. Kemudian yang kedua adalah keuletan. Kemudian yang ketiga adalah ide-ide cemerlang di waktu melaksanakan praktikum. Sehingga kita dapat menilai secara real dan objektif mahasiswa mana saja yang layak dan baik kita beri nilai cukup maupun yang kita beri atau yang kita anggap mahasiswa yang gagal. Kemudian selanjutnya adalah untuk mengevaluasi
di akhir semester saya melakukan ujian akhir semester atau UAS. Adapun bobot dari ujian akhir semester ini adalah 30%. 30% inilah yang saya merangkum mahasiswa-mahasiswa mana saja yang layak lulus dalam mengambil mata kuliah yang saya ampu. Dalam penilaian ini saya objektif tanpa memilih atau pilih kasih kepada mahasiswa. Baiklah, sedikit saya akan menjelaskan narasi tentang mata kuliah penanganan dan pemanfaatan limbah hasil samping peternakan. Sebenarnya mata kuliah penanganan dan pemanfaatan limbah hasil sampingan peternakan ini adalah mata kuliah wajib yang harus diambil oleh mahasiswa. Selanjutnya mahasiswa mengambil mata kuliah ini dengan beberapa ketentuan yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Sementara gambaran tentang yang saya ajarkan dan yang saya berikan, yang saya bimbing, dan yang saya terangkan melalui dalam bentuk grup WhatsApp grup ataupun WA yang kami buat dan kami sepakati, atau tatap muka langsung dengan mahasiswa atau melalui diskusi, baik itu di dalam kelas maupun di luar kelas, terkait dengan mata kuliah penanganan dan pemanfaatan limbah hasil samping peternakan. Lalu apa sebenarnya mata kuliah penanganan dan pemanfaatan limbah hasil samping peternakan? Adapun output dan outcome dari mata kuliah yang saya ampu ini adalah mahasiswa mampu menerapkan secara prinsip atas dasar-dasar dan metode-metode peternakan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, di mana ada beberapa sistem yang saya ajarkan kepada mahasiswa, sehingga ketika mahasiswa mengerjakan ataupun melaksanakan kegiatan yang bergerak di bidang peternakan, terhindar atau terlepas dari norma-norma hukum yang berlaku. Selanjutnya adalah, adapun capaian mata kuliah yang saya harapkan pada mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu dan mau mengaplikasikan keilmuan yang didapat dalam satu semester dalam bentuk kegiatan. Kemudian selanjutnya, mahasiswa mampu menjelaskan dan menerapkan ataupun merangkum bahan-bahan apa saja yang didapat dimanfaatkan untuk mata kuliah yang bersangkutan. Kemudian selanjutnya adalah mahasiswa akan mampu melaksanakan pengolahan berbagai hasil ikutan dan limbah olahan peternakan lokal sebagai bentuk pengembangan pangan berbasis sumber daya lokal. Kemudian selanjutnya, mahasiswa mampu mengelola berbagai macam hasil ikutan dan limbah olahan peternakan sesuai dengan konsep dan teori ilmu dan teknologi ternak. Kemudian yang terakhir, mahasiswa mampu berkontribusi di dunia instansi ataupun perusahaan yang berkaitan dengan mata kuliah yang saya ampu. Sedikit saya akan menjelaskan tentang mata kuliah penanganan dan pemanfaatan limbah hasil samping peternakan. Mata kuliah ini membahas dan memahami tentang pertama adalah karakteristik, kemudian yang kedua adalah komposisi, kemudian yang ketiga adalah metode dan tujuan penanganan limbah, kemudian selanjutnya adalah dasar pelakuan kimia, fisik dan biologi, kemudian yang selanjutnya teknologi pembuatan biogas dan hasil ikutannya, kemudian selanjutnya teknologi pembuatan pupuk limbah peternakan, dan yang terakhir adalah teknologi pembuatan getin ataupun kulit samak. Limbah ternak sapi terdiri dari ada 4 komponen sebetulnya. Yang pertama adalah limbah padat berupa feses ataupun kotoran ternak. Kemudian yang kedua adalah sisa pakan. Kemudian yang ketiga ada limbah cair berupa limbah atau air limbah pencucian kandang. Kemudian yang keempat adalah air limbah sanitasi ternak dan air kencing sapi. Hal perlu yang kita ketahui dalam mata kuliah ini adalah dalam satu hari setiap ekor sapi dapat menghasilkan limbah padat sebanyak 30 sampai 45 kg dan limbah cair sebanyak 100 sampai 250 liter. Bila tidak dikelola dengan baik limbah tersebut akan menghasilkan atau menimbulkan masalah pada aspek produksi di lingkungan. Kemudian seperti menurunkan kualitas susu yang dihasilkan atau menimbulkan bau
kemudian menjadi sumber penyebaran penyakit bagi ternak dan manusia. Selain itu juga apabila berdekatan dengan lokasi perumahan atau pemukiman akan menimbulkan protes dari masyarakat dan bisa mencemari air. Limbah ternak adalah sisa buangan dari suatu kegiatan usaha peternakan seperti usaha pemeliharaan ternak, rumah potong hewan, pengolahan produk ternak, dan lain-lain. Limbah tersebut meliputi limbah padat dan cair. Total limbah yang dihasilkan peternakan tergantung dari yang pertama adalah spesies ternak. Ternak apa? Maksud dari spesies ternak ini adalah ternak apa yang kita pelihara. Kemudian yang kedua adalah besarnya usaha ternak. Dan selanjutnya adalah tipe usaha, kemudian lantai kandang. Ini merupakan total limbah yang dapat mempengaruhi keberhasilan peternakan tergantung dari 4 aspek ini tadi. Untuk itu pengolahan limbah ternak perlu dilakukan secara tepat sesuai dengan karakteristik wilayah, kemudian ketersediaan lahan dan teknologi serta manajemen usaha yang berkembang di masyarakat. Kemudian secara umum pengolahan limbah ternak dapat dilakukan dengan 2 cara. Pertama, mengolahnya menjadi biogas. Jadi limbah tersebut bisa dijadikan untuk biogas. Kemudian yang kedua, mengolahnya menjadi pupuk kompos ataupun pupuk padat ataupun cair. Untuk menghasilkan pupuk kompos dapat diperlukan bahan berupa kotoran ternak dan sisa pakan atau hijauan. Ini adalah bahan untuk mengolahnya menjadi pupuk kompos. Kemudian sebagai kesimpulan di kesempatan yang singkat ini terkait dengan mata kuliah penanganan dan pemanfaatan limbah hasil peternakan yang saya ampu ini adalah yang pertama, limbah ternak masih mengandung nutrisi atau zat padat yang potensial untuk dimanfaatkan. Kemudian yang kedua, limbah ternak kaya akan nutrien atau zat makanan seperti protein, lemak, bahan ekstrak tanpa nitrogen atau BTN, kemudian vitamin, mineral, mikroba ataupun biota dan zat-zat yang lain. Kemudian selanjutnya, limbah ternak dapat dimanfaatkan untuk bahan makanan ternak, kemudian bisa dimanfaatkan untuk pupuk organik, kemudian sumber energi dan media berbagai tujuan. Jadi inilah sedikit paparan saya terkait dengan mata kuliah yang saya ampu dan saya ajarkan. Kemudian berikutnya saya akan tampilkan metode rencana saya dalam mengelola ruangan pada proses belajar mengajar di Universitas Gajah Putih, Fakultas Pertanian, Prodi Peternakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulullah. Rabbi sahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli. Baiklah, kita akan melanjutkan pertemuan kita kali ini. Sebelumnya kita mengulang kaji dulu ya pelajaran kita minggu lalu, bahwa minggu lalu kita sudah menjelaskan yaitu tentang integrasi antara ternak besar dengan kebun kopi Arabica Gayo 1. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan pelajaran minggu kita lalu? Berarti semua paham ya? Baik. Kalau semua paham, kita lanjut. Sebelumnya saya lihat dulu absen. Di absen ini hanya satu orang yang nggak hadir ya? Ya, Pak. Dinda Yunita ya? Ya, Pak. Selain itu semua hadir ya? Ya. Oke, baik.
Dalam pertemuan ini kita akan membahas di mata kuliah penanganan dan pemanfaatan limbah hasil samping peternakan. Ya, di sini kita coba mengambil judul kita yaitu tentang pengolahan limbah peternakan. Sebelum kita masuk ke isi, ada yang tahu tentang pengolahan limbah peternakan? Enggak? Baik. Kalau enggak, coba kita belajar ya sama-sama. Ya. Yang pertama yang menjadi latar belakang dari mata kuliah ini adalah deskripsi mata kuliah tentang penanganan limbah peternakan. Nah, kemudian yang kedua, tujuan mata kuliah pengolahan limbah peternakan. Kemudian yang ketiga, ruang lingkup mata kuliah pengolahan limbah peternakan. Jadi ini adalah menjadi pendahuluan kita dalam materi ini, ya. Kemudian ini dia deskripsi dari mata kuliah pengolahan limbah peternakan. Apa sih sebenarnya deskripsi itu? Deskripsi itu ialah membahas dan memahami tentang karakteristik. Tahu itu karakteristik? Tahu? Yang pertama adalah karakteristik. Kemudian yang kedua adalah komposisi. Nah, komposisi itu tahu? Tahu? Sebentar lagi kita kaji ya, kita bahas ya. Kemudian yang ketiga, metode dan tujuan. Nah, metode itu apa? Tujuan itu apa? Terkait dengan materi kita hari ini, ya. Metode dan tujuan. Kemudian yang keempat, dasar perlakuan kimia. Yang kelima, fisik dan biologi. Kemudian yang keenam adalah pembuatan biogas. Pembuatan biogas. Yang terakhir ialah hasil ikutannya, ya. Ini merupakan 7 item menjadi deskripsi dari mata kuliah pengolahan limbah peternakan. Yang pertama adalah karakteristik. Karakteristik itu adalah ciri-ciri. Selain ciri-ciri, sifat. Ya, baik. Sifat. Ada yang lain? Ya, kita kunci di 2 item ini ya. Apa tadi? Ciri-ciri dan sifat. Baik. Kemudian yang kedua adalah komposisi. Apa itu komposisi? Bahan. Lain? Selain bahan? Apa? Komposisi alat. Oke. Lain? Apa? Kandungan dalam suatu benda. Baik. Baik. Di 3 item ini kita kunci dulu ya. Kemudian metode dan tujuan. Tentu kalau kita berbicara metode, kemudian tujuan, ini sangat mudah sebetulnya. Tapi saya ingin tahu dari mahasiswa, apa sih sebenarnya metode itu? Langkah-langkah mengerjakan sesuatu. Oke, fine. Suatu. Lain? Caranya, Pak. Apa? Cara. Boleh.
Lain. Pelaksanaan. Ya, cukup 3 item kita kunci. Ya, saya berharap di samping kita menjelaskan ini, mahasiswa juga catat. Ya, biar nanti keluar dari sini ada bahan-bahan untuk apa? Untuk dibaca. Kemudian lanjut. Dasar perlakuan. Nah, dasar perlakuan ini sangat mudah. Apa itu? Dasar perlakuan. Bisa dijawab? Enggak. Oke, ini kita tinggalkan. Kemudian fisik dan biologi. Apa itu fisik dan biologi? Fisik? Hah? Fisik itu bentuk. Jadi saya ini merupakan bentuk. Kemudian fisik. Ya. Apa tadi? Bentuk. Oke. Bentuk. Kemudian lain? Hah? Rupa. Rupa. Oke, rupa kita pending dulu ya. Lain? Biologi. Apa itu biologi? Struktur. Kemudian? Apa tadi? Dari anak perempuannya dulu? Hal-hal yang mempelajari tentang makhluk hidup. Hal-hal yang mempelajari tentang makhluk hidup. Oke. Dari sana tadi apa? Struktur. Oke. Ada lagi? Kajian tentang kehidupan, Pak. Kajian tentang Kehidupan. bagaimana kalau itu kita gabungkan aja ke item yang pertama tadi? Boleh ya? Ya, Pak. Oke, yang lain satu lagi. Evolusi. Oke, kita kunci di 3 item, ya. Kemudian selanjutnya, pembuatan biogas. Tentu kalau anak peternakan, hal ini tidak lagi asing. Bahkan Dinas Peternakan di tahun 2016 di masa kepemimpinan waktu itu nggak salah DRH Ramandi yang menjadi kepala dinasnya, waktu itu beliau pernah mengadakan suatu pelatihan tentang pembuatan biogas. Dan ini sangat mudah sekali. Kita hanya membuat 3 kubangan dan ini ada pengkajiannya nanti ya. Ini secara ringkas saja saya katakan kepada mahasiswa. 3 kubangan dan masing-masing kubangan ini ada semacam alat yang bisa memisahkan antara feses dan gas. Dan ini langsung bisa digunakan untuk keperluan rumah tangga. Siapa pernah lihat? Ada pernah lihat? Enggak pernah ya? Nanti suatu waktu kita akan praktekkan ini. Dan ini sangat mudah. Kemudian potensinya juga di kita sangat banyak. Hanya memerlukan feses ternak, kemudian membuat 3 kubangan, kemudian kita beli satu selang dan kompor gasnya. Baunya sangat harum. Kemudian hasil dari biogas ini, sisanya itu bisa langsung digunakan untuk pupuk tanpa ada efek samping. Ya. Jadi nanti itu di pertemuan selanjutnya nanti akan kita bahas. Baik, kemudian kita lanjut ya. Tujuan mata kuliah dari pengolahan limbah peternakan. Apa sih tujuan kita mempelajari mata kuliah tersebut? Materi tersebut penting nggak kira-kira? Nah, penting ya. Saya ingin satu mahasiswa yang membacakan dari tujuan mata kuliah kita ini. Siapa? Siapa yang mau membantu saya? Oke, silakan. Tujuan mata kuliah pengolahan limbah peternakan. 1. Mahasiswa akan atau harus mampu melakukan pengolahan berbagai hasil ikutan dari limbah olahan peternakan lokal. Ya. Sebagai bentuk pengembangan pangan berbasis sumber daya lokal. Oke, cukup. Satu lagi dari mahasiswa laki-laki. Oke. 2. Mahasiswa harus mampu membuat pengolahan berbagai macam hasil ikutan
ikutan dan limbah olahan peternakan sesuai dengan konsep dan teori ilmu dan teknologi ternak. Good. Jelas? Jelas ya. Jadi tujuan kita, sebenarnya tujuan kita banyak, tapi dalam hal ini, dalam kesempatan yang singkat ini, kita buat 2 tujuan aja, ya. Oke? Kemudian lanjut. Ruang lingkup. Ruang lingkup dari mata kuliah ini kita ambil 7 item, ya. Yang pertama teknik pengolahan hasil ikutan dan limbah peternakan secara fisik, kimia dan biogas. Ya. Kemudian yang kedua, hasil ikutan dan limbah peternakan unggas. Ya. Jadi jangan semata-mata karena unggas itu sedikit, fesesnya lalu tidak bisa digunakan. Itu salah. Ya. Kemudian yang ketiga, hasil ikutan dan limbah peternakan ruminansia. Tahu peternakan ruminansia? Kalau nggak tahu mahasiswa peternakan berarti bukan mahasiswa. Kemudian yang keempat, teknologi pembuatan getin. Apa itu getin? Ya, gelatin apa itu? Hah? Menjadi PR mahasiswa. Ya, silakan dicatat. Apa itu getin? Sangat mudah itu. Hah? Itu kan tadi saya suruh untuk tugas. Ya kan? Saya suruh untuk tugas. Jadi mahasiswa kok jawab. Apa tadi? Senyawa turunan. Ya. Kemudian teknologi pembuatan kompos. Ya, ini juga mudah. Dan beberapa pertemuan yang lalu kita sudah pernah praktikum terkait dengan pembuatan pupuk kompos. Siapa yang ikut waktu itu? Tuh, kan? Ikut. Kemudian ini kan? Jadi sedikit ilmunya tentang pembuatan kompos itu ada, ya. Kemudian selanjutnya pembuatan biogas. Biogas apa biologis? Biogas. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi di sini ya. Nanti di pertemuan lain kita akan bahas juga tentang itu. Kemudian teknik pengolahan kulit samak. Apa itu pengolahan kulit samak? Coba dari situ. Ada? Kulit. Kan kulit. Menjadi tugas mahasiswa. Oke? Ya, tolong jangan dijawab lagi. Kalau sudah menjadi tugas mahasiswa, jangan dijawab lagi. Nah, itulah 7 item menjadi ruang lingkup dari mata kuliah kita pada pertemuan yang sangat singkat ini, ya. Ya, limbah peternakan. Jadi di sini kita sedikit mengkaji tentang apa itu limbah, ya. Tolong satu orang bantu saya untuk membacanya. Tolong. Oke. Limbah peternakan. Definisi limbah ternak adalah sisa buangan dari suatu kegiatan usaha peternakan seperti usaha pemeliharaan ternak, rumah potong hewan, pengolahan produk ternak, dan lain-lain. Limbah tersebut meliputi limbah padat dan cair. Total limbah yang dihasilkan peternakan tergantung dari spesies ternak, besar usaha ternak, tipe usaha, lantai kandang. Ya, cukup. Jadi itulah sedikit pengertian dari limbah. Kemudian limbah yang dihasilkan itu tergantung dari 4 item. Ya. Yang pertama adalah spesies ternak. Jadi di dalam item pertama ini, spesies ternak apa yang kita pelihara? Ya kan? Apakah itu bentuknya ternak besar? Apakah itu bentuknya ternak kecil? Ya. Kemudian yang kedua, besarnya usaha ternak. Nah, siapa yang punya usaha di sini? Di Aceh Tengah, usaha apa yang sudah dikerjakan terkait dengan ternak? Belum ada ya. Jadi dulu di Merie 1, di situ ada sebuah perusahaan ternak kecil memang ya, unggas, ayam petelur. Agak sedikit lumayan, tetapi memang kondisi kita, kemudian iklim kita, kalau kita sesuaikan dengan iklim yang dibutuhkan oleh ternak kecil,
itu agak sedikit berbeda, ya kan? Makanya untuk ternak unggas itu kurang diminati. Nah, tetapi tidak tutup kemungkinan di semua tempat. Ada beberapa tempat yang memang cocok untuk memelihara ternak kecil, ya. Kemudian yang ketiga adalah tipe usaha. Nah, ada kaitannya dengan yang kedua tadi. Tipenya yang tipe seperti apa? Apa tipe? Tipe ukuran. Lain? Jenis, Pak. Jenis. Lain? Tipe dan jenis. Oh, berarti cuma menggabungkan ya. Tadi tipe itu jenis. Tadi tipe dan jenis. Ya, oke, boleh, saya terima. Kemudian lantai kandang. Jadi lantai kandang itu juga sangat menentukan. Kenapa saya katakan menentukan? Kalau lantainya itu pakai semen, otomatis petani peternak itu mudah untuk mengumpulkan feses. Tetapi kalau lantainya di tanah, ini agak sedikit sulit, ya kan? Karena bergabung dengan tanah tersebut. Oke, kita lanjut ya. Kemudian sambungan definisi ini saya rasa nggak perlu lagi kita baca ya. Jadi nanti ini PowerPoint ini saya bagikan ke grup WA yang sudah kita sepakati. Nanti di situ kita lanjutkan diskusi kita, ya. Baik, Pak. Oke. Penanganan limbah peternakan. Penanganan limbah peternakan itu juga ada 5 item, ya kan? Mahasiswa bisa baca sendiri. Penanganan limbah padat dapat diolah menjadi kompos. Kemudian perlakuan apa? Iya, kayak nggak semangat kalian ya. Apa? Coba bantu saya untuk membacanya. Apa? Coba Rini, coba. Penanganan limbah peternakan. Ya. Penanganan limbah padat dapat diolah menjadi kompos. Ya. Dengan menyimpan atau menumpuknya. Ya. Kemudian dibalikkan. Ya. Dua, perlakuan pembalikan ini akan mempercepat proses pematangan serta dapat meningkatkan kualitas kompos yang dihasilkan. Betul. Setelah itu dilakukan pengeringan untuk beberapa waktu sampai terlihat kering. Ya. Penanganan limbah cair dapat diolah secara fisik, kimia, dan biologi. Betul. Cukup. Tadi kita bahas di sini kan? Ya kan? Nah, jadi silakan lanjut. Lanjut. Pengolahan secara fisik disebut juga pengolahan primer. Proses ini merupakan proses termurah dan mudah. Ya. Karena tidak memerlukan biaya operasi yang tinggi. Metode ini hanya digunakan untuk memisahkan partikel-partikel padat di dalam limbah. Ya, terima kasih. Jadi inilah cara penanganan kita untuk limbah peternakan. Mengerti? Mengerti? Oke, kita lanjut ya. Pemanfaatan limbah peternakan. Jadi di sini juga saya rangkum ada 3 manfaat dari limbah peternakan. Ya, nanti bisa dibaca-baca di grup, ya, karena nanti saya akan kirimkan ini ke grup, ya. Limbah peternakan dapat digunakan untuk apa? Banyak. Ya. Limbah peternakan itu banyak bisa kita manfaatkan dan kita gunakan. Di sini cuma 4 yang saya buat. Yang pertama, limbah ternak sebagai bahan pakan dan media tumbuh. Jadi di poin pertama ini ada kaitannya juga dengan program pemerintahan Kabupaten Aceh Tengah. Apa itu? Aduh, kurang baca mahasiswa ya. Apa itu? Jadi pemerintah Kabupaten Aceh Tengah saat ini lagi menggalakkan, mensosialisasikan kepada masyarakat untuk beralih pupuk dari anorganik menjadi organik. Jadi ini adalah sasaran dari pemerintah. Nah, tentu kita selaku akademisi harus ikut serta, ya, ikut serta dalam mensukseskan program pemerintah Kabupaten Aceh Tengah. Kemudian yang kedua,
Apa yang kedua? Ya, limbah ternak sebagai penghasil gas bio. Ini tadi. Ya. Kemudian yang ketiga, limbah ternak sebagai penghasil pupuk organik. Ya, yang seperti kita bahas yang tadi, ya. Kemudian limbah ternak yang sudah kering dapat digunakan untuk pembuatan briket. Apa itu briket? Hah? Apa itu briket? Masukkan ke daftar tugas. Aduh. Oke, kita lanjut. Nah, ini yang kita bahas tadi ya, karakteristik, parameter, ya, parameter fisik. Di sini ada juga 5 item yang saya buat. Nanti mahasiswa bisa baca-baca. Biji itu adalah berat jenis, ya, berat jenis. Oke, kita lanjut. Sambungan, warna juga di sini dibahas, ya. Artinya warna kotoran ternak tergantung dari kualitas kotoran. Apa bedanya kotoran segar dengan kotoran kering? Siapa bisa jawab? Siapa bisa jawab? Beda kotoran segar dengan kotoran kering. Tekstur warna, oke. Bau, oke. Kadar air, ya. Apa lagi? Warna udah tadi? Apa lagi? Zat yang dikandung. Ya, sangat penting itu. Ya, lain? Bentuk, Pak. Bentuk, oke. Jadi cukup, ya. Artinya beda dari warna yang segar dan yang kering itu sangat berjauhan, ya. Kemudian kotoran segar pada umumnya berwarna coklat. Di situ kan sudah saya jelaskan. Kan tinggal dibaca seharusnya. Ya kan? Oke, kita lanjut. Densitas. Apa itu densitas? Perbandingan antara berat basah dan berat kering. Itu aja. Ingat. Apa tadi? Densitas adalah perbandingan. Ya, oke. Lanjut ya. Ukuran partikel. Nah, di sini juga sudah saya jelaskan. Ukuran partikel antara kering dan basah itu berbeda, ya. Kemudian jumlah limbah. Di sini juga ada saya rangkum 4 item, ya. Yang pertama, produksi limbah untuk kepentingan perencanaan. Hah? Ya, silakan dibaca. Jumlah limbah. 1. Produksi limbah untuk kepentingan perancangan dapat diasumsikan secara langsung dengan bobot badan ternak. 2. Ekskresi harian ternak domba adalah 3,6% dari berat badan dan total atau BBT. 3. Ekskresi harian ternak sapi perah 9,4% dari BBT. 4. Jika urin dikumpulkan secara terpisah, jumlah urin sekitar 30% pada feses sapi dan 37% pada feses domba dan ataupun babi. Jadi domba dengan babi itu ukuran banyaknya fesesnya itu sama, ya. Ngerti sampai di sini? Ngerti, Pak. Ngerti, Pak. Boleh kita lanjut? Boleh, Pak. Oke. Teknik penanganan limbah. Di sini teknik pengumpulan. Collection. Jadi limbah itu harus dikumpulkan dulu kalau mau kita olah, ya kan? Nah, ada 3 cara dalam pengumpulan limbah. Yang pertama, scraping. Apa itu scraping? Membersihkan mengumpulkan limbah dengan dan Saya mau dia yang baca. Oke. Dia tadi ketawa-ketawa aja dia. Terus. Scraping yaitu membersihkan dan mengumpulkan limbah dengan cara mendorong atau menarik. Ya. Dengan skop atau alat lain. Ya. Kedua?
Free all. Yaitu pengumpulan limbah dengan cara membiarkan limbah tersebut jatuh bebas melewati penyaring atau penyekat lantai ke dalam lubang. Ya. Pengumpulan di bawah lantai kandang. Ya. Closing yaitu pengumpulan limbah menggunakan air untuk mengangkut limbah tersebut dalam bentuk cair. Ya. Cukup? Jadi tahu ya, artinya dari 3 cara ini selain ada namanya yang sedikit agak ilmiah, tetapi penjelasannya mahasiswa tahu ya. Kemudian yang kedua pengangkutan. Di sini kenapa saya nggak jelaskan pengangkutan? Karena mahasiswa juga tahu apa itu pengangkutan, ya kan? Tahu? Tahu? Apa itu pengangkutan? Transportasi, Pak. Transportasi. Ya, Pak. Lain? Pemindahan. Apa? Pemindahan. Oke, dari sini, dari ibu-ibunya coba. Hah? Kalian tadi dari rumah ke kampus naik apa? Naik kendaraan. Itu namanya transportasi. Kalau kita kaitkan dengan ini, pengangkutan. Ya. Kemudian yang ketiga adalah pemisahan. Pemisahan itu apa? Untuk mendapatkan dua atau lebih Pak. Untuk mendapatkan dua produk. Untuk mendapatkan 2 produk. Ya. Oke, boleh yang lain. Coba. Jadi di sini jangan saya saja yang ngomong. Mahasiswa juga harus ikut serta. Mungkin dari penjelasan ataupun slide yang saya buat ini ada juga masukan-masukan, kemudian ilmu-ilmu baru dari mahasiswa juga bisa ditampilkan. Ya kan? Apalagi ilmu peternakan itu ialah ilmu yang sangat luas, bukan seperti apa? Ilmu matematika. Nah, kalau ilmu matematika 1 tambah 1 sama dengan 2. Tapi kalau ilmu peternakan itu 1 tambah 1 bisa saja 100, bisa saja 50, bisa saja lebih. Artinya kalau ilmu peternakan itu adalah ilmu yang sangat luas pengkajiannya, kemudian cabangnya, kemudian ada beberapa item-item lagi yang sangat berkaitan dengan ilmu pertanian. Karena ilmu kompos ini berkaitan dengan ilmu pertanian, kan? Seperti program pemerintah tadi digalakkan pembuatan kompos itu, pemberian kompos itu untuk pupuk organik. Nah, ya, apalagi sekarang pupuk anorganik sangat melonjak tinggi. Jadi kendala untuk masyarakat. Ya kan? Jadi kita sebagai ilmuwan, kita sebagai akademisi harus ikut serta, ya kan? Nah, selain mensukseskan program pemerintah, ini adalah job description kita, ya kan? Jadi mahasiswa itu harus menjadi agen perubahan. Jangan menjadi mahasiswa sama seperti anak SMA. Datang, duduk, dan diam. Oke. Jadi sedikit saya ingin kaitkan dalam kesempatan yang singkat ini tentang mata kuliah kita minggu lalu, ya. Yaitu tentang integrasi, ya. Karena saya melihat potensi dari kotoran ternak ini sangat berpotensi untuk tanaman-tanaman tahunan, ya kan? Seperti kopi, terus kelapa sawit boleh, terus karet boleh, terus serai boleh. Tapi juga berlaku untuk tanaman
musiman, ya kan? Nah, kemudian saya ingin tanya kepada mahasiswa, apa sih bedanya pupuk organik dan anorganik? Pupuk organik apa? Pupuk organik buat dari itu Pak, kompos. Kompos, ya. Kalau pupuk anorganik itu buat dari kimia. Buat dari kimia. Kemudian keuntungan dan kelemahannya. Apa kelemahan dari pupuk organik? Minggu lalu sudah kita pelajari. Apa itu? Kelemahan dari pupuk organik itu adalah reaksi terhadap tanaman itu agak sedikit lambat. Tetapi keuntungannya untuk pupuk organik itu cukup sekali kita berikan untuk tanaman, bisa 5 tahun ke depan kita tidak usah memberi pupuk lagi. Nah, beda halnya atau berbanding terbalik dengan pupuk anorganik. Ya, jadi sifat dari pupuk anorganik ini adalah instan seperti makan Indomie, ya kan? Ya, hanya tinggal tuang air bisa dimakan, tapi harus berkelanjutan. Paling tahannya itu 2 bulan. Nah, setelah itu kalau nggak kita beri, tanaman kita bermasalah, ya kan? Kemudian takarannya juga kalau kita berikan berlebihan akan mengakibatkan kerusakan kepada tanaman kita. Jadi takaran ukurannya itu harus sesuai. Oke. Lalu apa yang bisa kita lihat potensi limbah yang ada di Aceh Tengah ini? Selain dari kompos tadi. Apa itu? Sampah kopi. Di sini ada anak petani? Ada Pak. Ah, mana ada petani? Anak pegawai semua di sini? Enggak. Anak petani. Tentu kalau anak petani punya kebun. Pernah menggiling kopi? Kulitnya itu dimanfaatkan apa tidak? Hanya sebagian kecil. Ya kan? Sebagian kecil petani memanfaatkan dari limbah hasil kulit kopi. Tapi kebanyakannya itu hanya dibiarkan. Sementara potensinya untuk tanaman sangat besar. Kita lihat di sini ya. Nih. Ya, nih. Dan di daerah saya juga terjadi hal sedemikian. Sementara perbandingannya dari 100 kilogram kopi itu hanya 40%-nya yang menjadi uang. 60%-nya itu hanya dibuang sia-sia. Kan sangat merugikan. Nah, tentu dalam hal ini juga peluang buat kita selaku mahasiswa peternakan adalah untuk mengolah kulit kopi ini menjadi pupuk organik. Kemudian satu lagi apa itu? Boleh jadi pakan ternak, boleh. Tapi tentu ada proses pembuatannya, ya kan? Kemudian ada satu lagi limbah pasar. Siapa pernah ke pasar dari ibu-ibu? Sering ke pasar? Ada ibu-ibu lihat di situ berserakan sampah-sampah pasar itu? Sayurnya itu? Ada kan? Tidak dimanfaatkan. Sementara itu potensi. Nah, jadi inilah kita selaku mahasiswa, mari sama-sama kita nampakkan, kita munculkan akademisi kita munculkan kita selaku anak peternakan, kita munculkan kita adalah orang yang bisa mengolah hal yang tidak bermanfaat menjadi bermanfaat. Cukup sampai di sini. Ada pertanyaan? Hah? Ada lagi? Nggak ada? Tidak Pak. Tidak. Ada ilmu-ilmu lain mungkin mahasiswa dapatkan? Saya ingin bercerita, sharing. Ada? Ada, coba. Apa?
Bukan pertanyaan tapi kan? Tadi saya lempar pertanyaan nggak ada. Berarti ilmu coba diutarakan. Kalau apa tadi namanya dari integrasi tadi ada kesinambungan antara peternakan, Ya. dan dunia lainnya, Pak. Ya. Kayak kulit kopi tadi. Ya. Satu posisi dari hasil kopi tadi bisa untuk dipasarkan jadi uang. Ya. Ini. Ya. Sedangkan dari limbah itu sendiri bisa diolah atau dimanfaatkan kembali menjadi pupuk. Ya. Terus? Menjadi pupuk Pupuk organik lah, organik, ya kan? Kompos itu pupuk olahan, Pak. pupuk olahan. Ya. Organik itu umumnya. Pupuk organik umum dia. Ya, tapi kompos itu khusus, ya. Yang lain ada? Hah? Enggak ada. Enggak ada. Oke, sedikit saya mengulas ya tentang materi yang minggu lalu kita bahas. Jadi sebetulnya penelitian, ada beberapa penelitian dari Braham dan Bresani sudah membuktikan bahwa integrasi yang di dalamnya itu ada komponen kompos sudah berhasil dilakukan. Dan bisa meningkatkan produksi dari suatu tanaman, hasil tanaman, contohnya kopi. Ya, jadi ini sudah terbukti karena sudah melalui penelitian. Tapi ada beberapa proses juga harus kita lakukan di sini, ya kan? Seperti kulit kopi, kafeinnya itu kan tinggi, ya kan? Kafeinnya tinggi. Tetapi kalau masyarakat atau petani bisa mengolahnya menjadi pupuk kompos, sangat bagus. Tentunya melalui fermentasi. Karena fermentasi itu bisa mengurangi kadar dari kafein itu dari tinggi menjadi rendah, ya. Juga di sini ada dijelaskan dan ini sudah saya kirim ke grup PA. Ya. Nah, kemudian juga di sini ada saya kutip tadi malam buku juga berkaitan dengan pengolahan kompos. Jadi ini juga saya akan share nanti di grup, mahasiswa bisa baca-baca, ya kan? Kalau ada pertanyaan nantinya minggu depan kita bahas, ya? Ya? Ya, Pak. Oke, cukup sampai di sini. Ada pertanyaan? Ada? Nggak ada. Waduh, berapa menit tadi saya berbicara kok nggak ada pertanyaan? Hah? Ada? Oke, kalau nggak ada, jadi harapan saya kepada mahasiswa, ya khususnya untuk mahasiswa peternakan, mari sama-sama kita tunjukkan bahwa kita itu adalah mahasiswa yang punya kompeten, punya ilmu, bisa berbagi ilmu juga di tengah masyarakat. Karena terkait dengan ilmu peternakan itu banyak yang harus kita bagi, ya kan? Salah satunya tadi pembuatan kompos, ya kan? Apalagi kita bahas ternaknya. Jadi perlakuan untuk ternak besar itu bagaimana, perlakuan untuk ternak kecil itu bagaimana, kemudian sistemnya bagaimana, ya kan? Oke, kalau nggak ada lagi pertanyaan, minggu depan kita jam berapa masuk? Jam berapa? Jam 1. Jam 1. Saya nggak mau ada mahasiswa terlambat lagi, ya. Seperti tadi, kemudian yang ke belakang-belakangan ini, kita selalu tepat waktu. Karena disiplin ilmu itu salah satunya harus tepat waktu. Kemudian yang kedua, patuhi peraturan. Jadi kenapa saya meminta mahasiswa tadinya bisa datang semua, karena ilmu itu penting, ya, penting untuk dibagi
dibagikan. Baik, kalau memang tidak ada lagi pertanyaan, cukup sampai di sini pertemuan kita. Kita lanjutkan minggu depan dengan jam yang sama, hari yang sama, kemudian dengan baju yang sama. Tentunya dengan baju yang berbeda, ya. Tapi orangnya sama, ya. Oke, baiklah. Kalau memang tidak ada lagi pertanyaan, kemudian masukan ataupun ilmu baru yang perlu kita diskusikan, maka cukup sampai di sini materi kita hari ini terkait dengan pengolahan limbah peternakan. Kalau nanti ada pertanyaan, kemudian ada yang nggak paham, silahkan hubungi saya melalui grup yang sudah kita buat. Mari kita juga lanjutkan diskusi kita di grup tersebut, ya. Baik, ya kalau nggak ada lagi, saya tutup pertemuan kita sampai segini. Kita lanjutkan minggu depan. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Kesilapan saya dalam menyampaikan materi kepada mahasiswa, kepada Allah saya minta ampun, kepada mahasiswa saya minta maaf. Ya. Akhir kalam saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.